dan 78. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling karir. Ya baiklah, hari ini saya sedang berada di SMP Negeri 3 Palu bersama salah satu guru BK yaitu Ibu Desak. Baik Bu, saya ada beberapa pertanyaan di sini mengenai layanan karir di SMP Negeri 3 Palu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses perencanaan untuk pelaksanaan layanan pada bidang bimbingan karir di sekolah? Terima kasih. Saya ucapkan kepada adik siapa tadi? Adik Arjun. Jadi di SMP Negeri 3, terutama pada layanan bimbingan konseling ya di bidang karir, perencanaan apa yang dilakukan gitu. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan layanan informasi kepada peserta didik bagi kelas 9 terkhusus, karena mereka kan jenjang artinya jenjang melanjutkan sekolah atas, jadi lebih memberikan pemahaman layanan karir di bidang layanan informasi tentang bagaimana memilih sekolah lanjutan setelah SMP. Mereka akan kemana, jadi lebih cenderung pada memberikan layanan informasi tentang sekolah lanjutan setelah SMP. Kemudian memberikan pemahaman tentang karakteristik SMA itu apa, SMK itu apa. Kemudian karir atau pekerjaan setelah mereka lulus SMA, apa saja yang tersedia di masyarakat. Jadi dengan adanya layanan informasi karir itu, mereka sudah ada bekal bahwa setelah SMP saya arahnya ke sini, gitu, sesuai juga dengan bakat minat yang mereka miliki. Gitu. Selanjutnya, apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan ini? Lalu kalau ada, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Kendala selama merencanakan ini sebenarnya segala sesuatu pasti ada plus minusnya ya. Pasti adalah, cuma kendalanya mungkin di kendala kita, informasi yang kita dapatkan keterbatasan itu, kita hanya bisa mengakses lewat internet. Sekolah-sekolah mana sih yang ada di Kota Palu, jadi lebih cenderung kita itu saja memberikan layanan itu berdasarkan yang kita bisa jangkau gitu. Tidak bisa kita misalnya mengarahkan langsung minatnya anak ini, misalnya dia tidak bisa melanjutkan ke SMA tapi ke misalnya jenjang keterampilan, kita tidak bisa langsung memberikan informasi ke tempat yang tempat yang bisa mereka mendapatkan keterampilan atau skill secara langsung, hanya sekedar kita bisa memberikan informasinya saja. Kemudian keterbatasan kita juga mencari tahu upgrade terbaru, sekolah mana yang terbaru, misalnya SMK kan tetap ada berubah, SMK ada lagi yang dibuat yang terbaru seperti misalnya Yadika. Jadi terkadang atau sekolah swasta lainnya yang terkadang kita belum paham, belum tahu, belum mendapatkan informasi. Jadi keterbatasan itu juga kita belum paham. Tetapi kalau dari segi pelayanan di dalam membuat pelaksanaan perencanaan program layanan, lebih cenderung sih kita yang bisa kita jangkau saja, seperti misalnya kita rencanakan untuk kelas 9 lebih ke memberikan informasi layanan saja. Apa sih itu dunia kerja di luar, apa sih itu layanan, apa sih itu sekolah yang ada di luar, misalnya SMA, SMK. Selanjutnya, pertanyaannya seperti apa pencarian data yang dilakukan oleh Ibu untuk mengetahui program apa saja yang akan dibuatkan? Baiklah, selama ini ya pencarian data yang saya lakukan biasa lebih ke mengadakan melakukan informasi ke alumni. Mereka sudah berada, maksudnya mereka lanjut di sekolah mana, misalnya di SMK, ataukah mereka tidak lanjut tidak lanjut sekolah SMA lagi karena alasan misalnya orang tua tidak mampu membiayai atau dan lain hal. Ya, kira
seperti itu. Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan BK Karir di SMP Negeri 3 ini? Hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan BK di SMP, hal yang perlu diperhatikan mungkin kondisi anak, kondisi siswa di SMP 3. Kalau kita lihat, kalau di SMP 3 ini kan lingkungan pasar ya, jadi anak-anak itu lebih cenderung mereka terjun ke berjualan atau berdagang ya. Jadi kita mengkondisikan mereka, misalnya kalau mereka hobinya misalnya berdagang atau latar belakang keluarganya berdagang, mungkin mereka yang melanjutkan sekolah pendidikan sekolah ke tingkat atas lagi bisa memilih SMK atau SMA atau SMK sesuai dengan minat yang mereka dan juga sesuai dengan kemampuan orang tua. Selanjutnya, bagaimana sistem pengorganisasian di BK dalam melaksanakan program layanan karir tersebut? Sistem pengorganisasian BK yang saya laksanakan di SMP 3 sesuai apa yang saya lakukan di setiap awal tahun pembelajaran, yaitu kita membuat program layanan bimbingan yang mencakup di situ 4 bidang: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terkhusus untuk karir, program layanan karir tersebut itu biasanya saya mengalokasikan alokasi waktunya, kapan waktunya yang diberikan, kemudian pelaksanaannya kapan sudah dilaksanakan, kemudian setelah dilaksanakan saya evaluasi. Jadi sejauh mana keberhasilan apa yang sudah diberikan dan kemudian kita tindak lanjuti. Saya kira itu. Untuk membuat program BK-nya, kapan kiranya waktu yang pas untuk guru BK membuatnya? Jadi waktu yang pas untuk membuat program yaitu di awal tahun ajaran baru atau di semester kedua. Jadi tahun ajaran baru itu atau di semester kedua biasanya kita memberikan asesmen kepada anak-anak untuk mengetahui kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak atau peserta didik. Jadi dengan kita memberikan asesmen, di situ kita bisa melihat, oh anak membutuhkan informasi ini. Nah, dengan cara asesmen itulah bisa kita tindak lanjuti dan kemudian bisa kita evaluasi keberhasilan dari program yang kita buat. Selanjutnya, bagaimana langkah awal sebelum pelaksanaan layanan bimbingan karir? Langkah awal yang saya lakukan, yang pertama tentunya kita membuat rencana pelaksanaan layanan. Kapan alokasi waktu yang kita lakukan, kapan alokasi waktu yang harus kita jadwalkan ke kelas. Apa saja faktor pendukung keberhasilan pada proses perencanaan pelaksanaan layanan pada bidang karir? Faktor pendukungnya. Faktor pendukung Iya, keberhasilan proses perencanaan pelaksanaan layanan di bidang karir. Jadi faktor pendukungnya ya tentunya peserta didik ya, yang kita harapkan peran aktif dari peserta didik di dalam melakukan kegiatan yang kita berikan. Misalnya kita memberikan layanan informasi karir kepada mereka, sebagaimana mereka aktif di kelas, bagaimana mereka merespon, kemudian bagaimana feedbacknya terhadap apa yang layanan yang kita berikan kepada mereka. Program layanan karir apa saja yang dirancang untuk siswa ataupun siswi di SMP Negeri 3 Palu ini? Program layanan karir yang saya rancang yaitu memberikan informasi tentang pohon karir, kemudian pohon jabatan. Dengan adanya informasi itu mereka bisa memahami bahwa jabatan apa saja yang ada di lingkungan masyarakat, karir apa saja yang bisa mereka pilih setelah mereka terjun ke masyarakat. Selanjutnya, apakah organisasi sekolah ikut berperan dalam pelaksanaan layanan di bidang karir? Organisasi sekolah ikut berperan ya, sudah pasti ikut berperan. Seperti misalnya OSIS ya, Pramuka, kemudian PNR dan kegiatan yang ekstra yang lainnya
ikut berperan karena mereka terjun langsung. Jadi dengan mereka terjun di dalam organisasi itu mereka sudah paham, mereka bisa menjadi individu yang bertanggung jawab. Seperti misalnya pramuka, mereka sudah bisa menjadi orang yang siswa yang bertanggung jawab dan sudah menentukan kedepannya saya menjadi seperti apa. Karena dengan di situ mereka sudah dididik. Seperti pramuka sudah diajar tentang baris berbaris, disiplin. Jadi di situ mereka sudah bisa menentukan ke depannya mungkin akan memilih karir seperti apa yang akan dia pilih sesuai bakat dan minatnya. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pelaksanaan BK Karir? Yang terlibat semua stakeholder sekolah terlibat karena tidak akan berhasil layanan yang kita buat tanpa ada dukungan dari semua pihak yang berada di sekolah. Apa saja yang perlu diperhatikan koordinator guru BK yang bertugas sebagai manajer dalam mengatur implementasi program layanan BK Karir di sekolah? Jadi tugas dari yang perlu saya perhatikan sebagai koordinator yaitu memperhatikan, mengontrol sejauh mana keberhasilan sudah dilakukan, keberhasilan program yang sudah kita lakukan, kemudian mengevaluasi keberhasilan layanan yang kita berikan kepada peserta didik, kemudian mengevaluasi, menindaklanjuti apabila ada hambatan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan, kemudian kita sosialisasikan atau kita melakukan revisinya secara bersama-sama, baik itu dalam lingkup MGMP atau dalam lingkup sosialisasi di sekolah masing-masing. Apakah dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir sudah sesuai dengan perencanaan di awal, Bu? Pelaksanaan layanan bimbingan karir terkadang bisa sesuai, bisa juga tidak, kan tergantung situasi ya. Tetapi harapannya kita harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi terkadang kan ada kendala-kendala di lapangan yang kadang kita tidak inginkan. Seperti misalnya kayak semacam ini pandemi berlangsung, jadi kita tidak ada tatap muka dengan anak-anak, dengan siswa, atau jadi sebagian rencana hanya bisa kita berikan layanan melalui media seperti WA. Ya. Siapakah yang berhak merevisi pelaksanaan layanan ini, Bu? Yang berhak untuk merevisi pelaksanaan layanan BK ini yaitu guru BK itu sendiri. Kemudian setelah direvisi, kemudian direvisi lagi oleh koordinator sejauh mana sih sudah keberhasilan dari layanan yang kita lakukan. Kemudian kepala sekolah, yang terakhir yaitu pengawas pembina bimbingan konseling. Sejauh ini apakah program BK Karir berjalan dengan efektif? Program BK Karir berjalan dengan efektif. Sebagian berjalan dengan efektif sesuai dengan perencanaan di awal. Terkadang kan apa yang kita rencanakan belum tentu semuanya berjalan dengan lancar, tetapi kita sudah maksimalkan, kita memberikan pelayanan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mendapatkan layanan karir itu secara keseluruhan. Terkadang melihat situasi saat ini, karena anak-anak itu dibagi 2 sesi, jadi sesi A dan sesi B, terkadang tidak semua mendapatkan layanan informasi karir karena dengan alasan mungkin mereka ada yang sakit karena sekarang yang pandemi saat ini, jadi tidak maksimal jadinya semuanya mendapat layanan. Tetapi kita berusaha supaya semua mendapatkan layanan informasi itu biasa kita lakukan, memberikan informasi itu melalui media seperti media grup kelas yaitu WA kelas. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan revisi program di sekolah? Waktu yang tepat untuk merevisi setelah kita memberikan layanan. Misalnya kita memberikan layanan karir di kelas. Setelah kita berikan layanan baru kita revisi.
seberapa aktif anak-anak mengikuti. Biasanya kan ada yang tidak sekolah karena sakit, jadi yang mengikuti mungkin setengahnya saja atau seperempatnya saja. Jadi di situ bisa kita revisi apakah kita tindak lanjuti dengan memberikan layanan lagi berikutnya, atau layanan kita berikan melalui media informasi seperti WA, atau mengirimkan informasi melalui YouTube, melalui WA. Baiklah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana tanggapan Ibu tentang program layanan BK Karir di sekolah? Apakah perlu dibenahi atau tidak? Tanggapan saya, program layanan BK di Karir khusus di SMP Negeri 3 ya, saya rasa mungkin perlu kita benahi karena kita mengingat banyak sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi, seperti misalnya keterbatasan kita untuk mengakses semua siswa, kemudian alokasi waktu yang ada, kita tidak diberikan jam untuk masuk ke kelas, jadi intensitas kita ketemu anak itu terbatas, gitu. Jadi mungkin perlu dibenahi layanan yang kami mungkin belum sempurna, seperti misalnya pendataan data belum lengkap karena dari pihak sekolah tidak memberikan bukan waktu, tapi tidak memberikan fasilitas seperti misalnya amplop map yang harus kita gunakan menyimpan data-data siswa, kemudian lemari walaupun sudah ada, tapi kita butuh juga satu lagi mungkin lemari, mungkin dari segi sarana dibenahi. Jadi kita belum bisa memberikan layanan yang maksimal sekali sesuai dengan syarat ketentuan fasilitas yang harus dibutuhkan di ruang BK itu sendiri, seperti misalnya kebutuhan lemari, kebutuhan data siswa, kebutuhan ruang konseling. Jadi terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya wawancarai. Baiklah, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Nazar dengan NIM A501-20038. Saat ini saya berada di SMP Negeri 14 Palu bersama salah satu siswanya yaitu Tasya. Oke, kali ini saya akan mewawancarai Tasya terkait karir ataupun klien dia untuk kedepannya. Baik, pertanyaan pertama untuk Tiara, apakah Tiara sendiri telah mengetahui minat dan bakat apa yang Tiara miliki? Kalau untuk bakat saya punya bakat menyanyi, Selanjutnya, apakah Tiara memiliki perencanaan cita-cita dalam karir untuk kedepannya? Untuk saat ini sih berpikirnya cita-cita saya sebagai pramugari itu yang bagus sama terus kecantikannya 3B brand beauty behavior. Berarti sudah punya rencana untuk kedepannya. Apakah Tiara merasa minat dan bakat yang Tiara miliki sudah mendukung untuk cita-cita kedepannya? Apakah di sekolah Tiara pernah mendapatkan layanan bimbingan karir? Kalau untuk di sekolah sih belum ada, tapi saya masih Setelah lulus dari sini nanti, perencanaan sekolah selanjutnya seperti apa? Mungkin SMA atau lanjut ke? mau ambil SMA masuk ke Berarti semuanya sudah punya plan untuk kedepannya? sudah. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih ke Tasya sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.